Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setiap kali bulan November tiba, gereja mengundang kita berhenti sejenak untuk menatap wajah-wajah yang telah mendahului kita dalam iman. Peringatan arwah semua orang beriman bukan sekadar ritual tahunan untuk menabur bunga di makam, tetapi kesempatan rohani untuk menimba makna terdalam dari misteri hidup dan mati. Dalam dunia yang menuhankan kecepatan dan menolak kefanaan, kematian seringkali dianggap sebagai kekalahan. Namun, iman Kristiani menampilkan wajah lain. Kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju kepenuhan hidup. Santo Paulus menulis, "Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan." Dalam terang ini, hidup dan mati bukan dua dunia yang terpisah, melainkan dua bab dari kisah cinta yang sama, kisah Allah yang tak pernah berhenti mengasihi. Pepatah Latin kuno, Hodie mihi, cras tibi, hari ini aku, besok engkau, bukanlah kalimat yang menakutkan, tetapi pengingat lembut bahwa hidup ini rapuh dan setiap napas adalah anugerah. Ia menegur kesombongan zaman yang sibuk mengabadikan diri di media sosial, seakan hidup bisa dikontrol atau diulang. Kematian justru mengembalikan kita kepada yang paling hakiki, cinta, iman, dan harapan. Pengenangan arwah mengajarkan bahwa kasih tidak berhenti di liang kubur. Ketika kita menyalakan lilin, menghadiri ekaristi untuk arwah, atau berziarah ke makam, kita sedang menyatukan diri dengan komuni para kudus, persekutuan misterius antara mereka yang masih berziarah di dunia dan mereka yang telah sampai di rumah Bapa. Seperti dikatakan Paus Benediktus XVI dalam Spe Salvi, tak ada satupun kasih sejati yang hilang. Semua kasih yang murni akan bertemu kembali dalam kebahagiaan Allah. Kisah nyata datang dari jurnalis Jepang, Yukari Mizuno, yang menulis refleksi setelah kehilangan anaknya akibat gempa Tohoku 2011. Dalam artikelnya di The Asahi Shimbun, ia menulis, "Aku dulu berpikir kematian memisahkan kami selamanya. Tapi kini aku sadar, setiap kali aku berbuat baik atau menguatkan orang lain, aku sedang melanjutkan cintanya." Kesadaran itu mengubah dukanya menjadi kekuatan untuk hidup. Inilah makna terdalam dari iman akan kebangkitan. Yesus sendiri menegaskan, "Dan inilah kehendak Bapa-Ku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Iman akan kebangkitan bukan sekadar penghiburan psikologis, tetapi janji yang nyata, bahwa kasih Allah lebih kuat dari maut. Seperti ditulis teolog Jurgen Moltmann dalam Theology of Hope, mereka yang percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati, tidak lagi takut menghadapi masa depan, sebab masa depan itu sudah diisi oleh kasih yang menang atas maut. Maka, pada hari ini, ketika kita menyebut satu persatu nama orang yang kita kasihi, kita sesungguhnya sedang merayakan kehidupan yang telah berubah, bukan lenyap. Kita mengenang bukan dengan kesedihan tanpa ujung, melainkan dengan pengharapan yang teguh, bahwa suatu hari, di seberang waktu, kita akan berjumpa kembali. Sebab bagi orang beriman, kematian bukanlah titik, melainkan koma, jeda sebelum kalimat cinta Allah dilanjutkan dalam kekekalan. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.